Tunggu ya. Gue lagi setting-setting sesuatu. Kita akan mulai persis jam 7 malam ini. Nah, gue akan live juga di Instagram, Bicara Muda. Terus gue akan live juga di Facebook. Dan gue akan live di LinkedIn. As usual, teman-temanku, apa kabar? Malam ini belajarnya adalah tentang ini. Kalau mau nanya boleh. Kalau mau seru-seruan boleh. Nah, nanya. Belajar ini, belajar. Branding bisa. Kalau nggak bisa, nanti kita belajar. Sebentar lagi kita mulai. Yes. Saya setting dulu peralatan lenong malam ini. Biar kita bisa mulai. Yes, Mas Denny apa kabar? Halo Mas Hernawan, selamat malam minggu. Kita belajar ini ya, bareng-bareng. Nah, asik ya. Metodologinya gampang saja. Kita belum mulai. Nanti kita mulai persis jam 7. Jangan lupa bikin kopi susu dulu. Bikin apa-apa yang lo suka. Suaraku terdengar dengan jelas? Harusnya terdengar dengan jelas. Kalau enggak, gue pakai ginian. Mas Aang, ini fiturnya anak sultan. Jadi nggak semua orang bisa, Mas Aang. Fitur anak sultan ya. Terima kasih Mas Aang untuk bisa bersama saya dengan Ikrar. Kita malam ini akan belajar bagaimana mengenai branding. Masih 4 menit lagi seperti biasa. Suara saya dites dulu dong, Mas Hernawan sama Mas Denny. Mas Fauzi, suara saya jelas, terdengar dengan jelas. Mas Agung, suara saya jelas, terdengar dengan jelas. Boleh di kolom komennya kalau terdengar dengan jelas, jernih dan jelas. Terima kasih. Jadi jelas dan jernihnya itu tergantung 2 hal. Yang pertama, modi alias modal dikit. Zaman sekarang kalau harus punya ya. Jadi jangan pakai yang alat-alat nggak jelas ya. Jadi lo harus punya ini lo nih, headset lo, jangan headset yang 20 ribuan, karena nanti branding lo kayak foto yang gue upload barusan tuh ya, yang diminta-minta, tapi gue bersendernya di tembok Cina. Ya, malam ini kita akan belajar ini. Gue nyalain dulu teman-temanku yang ada di Facebook, sebentar, start live video. Terus teman-teman saya yang ada di Instagram, wait, sabar ya, masih 3 menit lagi. 3 menit lagi. Semoga teman-teman semua hari ini sehat dan sudah menyiapkan kopi susunya, disiapkan dulu kopi susunya, gula aren. Kopi susu gula aren adalah pemersatu para anak muda kekinian malam minggu di rumah aja. Boleh kalau anak-anak pada mau ikut ya. Kalau anak-anak pada mau ikut boleh banget. Boleh, khususnya yang udah mau kuliah atau selesai kuliah, boleh banget ikutan di acaranya Om Ikrar atau Kak Ikrar. Malam ini kita akan belajar bagaimana, temanya ini ya, jadi biar nggak salah hari ini jangan nanya lain-lain. Nih, branding bisa. Branding bisa. Jadi ajak anak lo, ajak pasangan lo, ajak bokap nyokap, kalau masih mereka bikin bisnis atau bikin usaha, ajak, nggak apa-apa. Dengerin bareng-bareng, ngobrolnya singkat aja, tapi insya Allah kena dan semua orang bisa melakukannya. Jam berapa sekarang waktu handphone? 18.58, teman-teman saya yang ada di Instagram, masih ada waktu ya, 2 menit lagi. Jadi sebelum mulai, saya start recording dulu di channel Spotify saya. Jangan lupa ya, sampai hari ini nih, gue belum entitled bisa live di YouTube. Karena apa? Nggak tahu, dibilang belum pantas. Nggak apa-apa ya, dibilang belum pantas. Buruan subscribe YouTube-nya Bicara Itu Mudah, agar gue bisa live di YouTube. Ya. Kalau di Instagram, semua orang udah bisa. Ada podcast gue di Spotify ya, Bicara Itu Mudah. Terus ada TikTok. Nah, untuk TikTok ya, kita akan selalu berbagi. Mas Budi Purwanto, Mas Cecep, selamat malam. Yes, ini teman-teman saya. Jangan lupa tanggal 2 Februari, sekali lagi, ikutan. Karena akan ketemu dengan berbagai macam teman-teman kita dari seluruh Indonesia. Ya, offline dan online, di Bogor. Jangan lupa ya, ketemuan di sana. Kalau nanti nggak ketemuan, nanti kita nggak bisa
nggak bisa branding. Malam ini belajar ini jangan lupa, branding bisa. Boleh bawa putra-putri kita nyimak. Kita boleh bawa teman-teman kita nyimak. Oke? Biasanya saya akan bergitar-gitaran, namun hari ini senar gitar saya lagi diganti, jadi saya nggak akan bergitar-gitaran. Baik, yuk. Sudah mulai hampir jam 7. Teman-teman, halo di Instagram. Halo Fatih Fafa. Halo Mas Miza. Halo Kak Herlina. Selamat malam ya. Malam mingguan bersama saya. Hari ini belajarnya ini. Jangan sampai salah. Nih belajarnya branding bisa. Baik, jam 7. Telat bukan budaya Indonesia. Saya nggak kenal kata telat. Saya kenalnya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam teman-teman LinkedIn. Selamat malam teman-teman Instagram. Teman-teman di Facebook. Dan di YouTube. Nanti recording serta di Spotify. Sekali lagi, malam ini saya ingin memberikan sesuatu untuk kita semua belajar agar Indonesia pintar. Mari dahului dulu dengan minum kopi susu gula aren, made in sendiri, dan bahagia dulu sebelum saya kenalin nama. Nah, 1 jutaan orang bertanya sama saya, gimana sih Mas Ikrar branding itu? Perkenalkan sekali lagi, nama saya Ikrar. Dalam 1 jam ke depan saya akan berbagi bagaimana melakukan branding AKA, S non S, bukan pamer, tapi Anda semua jadi ngerti kekuatan dalam diri sendiri. Nah, manfaatnya apa? Agar teman-teman semua bisa mengetahui bahwa branding itu bukan diberikan, namun diciptakan. Ya. Yang mau bertanya, langsung bertanya boleh. Kalau sebelum bertanya, saya mau memberikan ilustrasi dulu biar teman-teman paham. Siapa yang kalau ke supermarket selalu ambil atau pas mau masuk ngomong sama keluarganya bilang gini, tolong dong papa atau kakak dibeliin Pepsodent. Siapa yang ngomong? Ayo ngaku. Padahal saat lu ada di counter rak-rak itu, mata lu ke semua pilihan dan lu udah ingetin dari mobil tadi atau dari motor atau dari perjalanan masuk ke dalam supermarket tersebut, jangan lupa ambilin kakak Pepsodent. Ternyata begitu mau diambil, yang diambil merek lainnya. Merek Ikrarden misalnya. Ikrarden. Apa tuh Ikrarden? Amin ya, mudah-mudahan kita bisa punya pabrik ya. Amin. Yuk. Branding. Coba ingat-ingat deh. Sering kan ya dengar kata branding. Nah, saya nggak mau bicara tentang brand orang, saya nggak mau bicara tentang teori orang, saya nggak mau bicara tentang merek orang. Saya mau bicara tentang merek saya sendiri. Yeay. Nah, yuk. Gimana bangunnya? Gitu ya, Mas Cecep ya. Gimana bangunnya kan? Ya, Mas Agung, gimana bangunnya Mas Ikrar? Nih, begini. Sering nih, lihat nggak? Di dalam postingan LinkedIn, ya, di dalam postingan LinkedIn, kalian itu selalu melihat orang begini. Saya adalah pekerja keras, rajin, saya adalah profesional, 20 tahun saya bekerja, saya adalah benar-benar orang yang sangat ahli data, bla 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 bla. Sering. Itu bukan branding. Itu bukan branding ya. Itu lo yang ngomong. Nah, jadi saya tuh mau berbagi malam ini menegaskan begini. Branding itu adalah persepsi realitas lo. Persepsi orang yang menjadi realitas Anda. Apa ya Mas Ikrar artinya? Persepsi yang menjadi realitas saya. Oke ya, misalnya nih ya, ada Mas Ahmad Nizar nih, Zamzani nih ya, kalau lagi ngeposting kan suka singkat-singkat tuh ya, kadang-kadang tulisannya huruf kecilnya nggak diperhatiin segala macam, terus isinya nggak konsisten. Terus orang nanya, lu kenal sama Ahmad Nizar Zamzani nggak? Gitu. Misalnya yang nanya nih, yang nanya temen gue nih ya, misalnya yang nanya si Pak Hernawan nih, lu kenal nggak tuh sama yang namanya Ahmad Nizar Zamzani?
Oh kenal gue, kenal. Itu dia siapa sih? Dia kalau ngomong berantakan, sampai hari ini nggak berani bikin video. Nah misalnya gitu ya. Tapi si Ahmad ini kalau udah ngomong di depan sosial media atau dia lagi ekspresikan dirinya, dia bilangnya, saya adalah pembicara yang handal dan saya sering buat video-video konten. Sampai sini paham perbedaannya? Si Mas Ahmad, sorry Ahmad ya, gue jadiin lo contoh nggak apa-apa ya. Nah, si Mas Ahmad ini bilang dirinya bahwa dia adalah, tuh ini mouse gue yang ini kok berantakan ya, ntar gue tukar dulu. Dia bilang bahwa dia adalah pembicara yang handal dan dia suka bikin video-video kontennya. Sementara kalau teman-temannya bilang, Ahmad itu siapa? Temennya bilang, enggak, gue nggak pernah lihat dia tuh. Dia nggak bisa loh kalau bikin video. Ngomongnya aja gue nggak yakin dia lancar. Nah, sampai di sini paham perbedaannya, ya. Jadi persepsi orang itu yang berbahaya bagi brand yang Anda ingin bangun. Jadi saya mau kasih tahu dulu perjalanannya Bicara Itu Mudah. Bicara Itu Mudah ini bukan perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi Bicara Itu Mudah di Instagram, di Spotify, dan di LinkedIn serta di Facebook, di YouTube belum bisa live, bukan perusahaan. Kami adalah brand. Kami adalah brand. Brand ini dibangun mengikuti ilmunya branding. Oke. Jadi harus jelas dulu nih, misalnya ya, Mas Cecep mau bikin brandingnya Mas Cecep sebagai ahlinya, misalnya ahlinya logistik. Jadi seorang pembuat atau konseptor brandingnya itu adalah Mas Cecep sendiri. Mas Cecep ini ingin dikenal sebagai apa? Itu penting dulu, utama. Oke? Dia mau dikenal sebagai ahlinya logistik. Oke? Ini konsepnya Mas Cecep nih. Pengen gue tuh menjadi orang yang dikenal ahlinya logistik. Hari Senin dia posting. Hari Senin dia posting tentang full container. Wah, udah mulai bicara full container, oke? Hari Selasa dia posting kalau makan sehat harus makan sayuran dan buah-buahan. Itu hari Selasa dia posting gitu. Hari Rabunya dia posting, jangan lupa ya, lo olahraga. Kalau lo olahraga, entar lo nggak kelihatan umur lo banyak kayak Kak Ikrar gitu ya. Nggak apa-apa, gue yang live bebas dong gue mau ngomong apa aja. Terus hari Kamis dia posting lagi tentang kecelakaan di Balikpapan. Oh iya, saya turut menyampaikan ya, saya berdoa semoga arwah-arwah saudara-saudara kita yang terkena musibah di Balikpapan tidak terulang kepada teman-teman yang lain dan semua orang diberikan kesadaran bahwa berkendara dengan selamat itu penting. Oke? Nah, saya balik lagi. Jadi Mas Cecep ini ngonten Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu beda-beda. Pertanyaannya, yang lu pengen dibuat konsep lu sebagai seorang konseptor branding, gue pengen dikenal sebagai ahli logistik, nyampe nggak ke orang lain? Jawabannya, branding lu kalau udah tiap hari beda adalah, nih jawabannya, kagak nyampe pesan lo, ya. Kagak nyampe nih pesan lo, kagak nyampe pesan. Nah sekarang apa sih Mas Ikrar yang gampang menjadi basicnya? Basicnya begini, ya. Lo teman-teman ntar boleh nanya. Jangan lupa ya follow podcast gue Bicara Itu Mudah. Klik dulu ntar, terus follow lo punya YouTube Bicara Itu Mudah biar gue bisa live nih di YouTube. Terus follow gue di Instagram Bicara Mudah. Jadi kalau pertanyaan Mas Cecep, branding itu fundamentalnya adalah apa? Fundamentalnya adalah Mas Cecep harus konsep yang kuat, lu mau dikenal sebagai apa. Itu dulu lo pegang. Kemudian Kak Vivi nih mau dikenal sebagai orang yang aktif misalnya di sosial organisasi. Itu dulu pegang. Nah, baru membuat orang lain sama ingin mengenal yang Mas konsepkan itu, itulah persepsi yang harus dibangun. Jadi ulang ya, nge-branding itu ilmunya cuma sederhana aja. Jadi kakak-kakakku ini, adik-adikku atau teman-temanku ini mau dikenal sebagai apa, mau dikenalnya dibangun sebagai apa, terus
Orang nanti akan mengenal Anda sebagai apa? Nah, perjalanan ini yang disebut dengan yang namanya branding delivery. Sampai itu dulu. Branding delivery, ya. Perjalanannya branding delivery. Jadi kalau Mas Wandi itu ngomong branding realitas bukan teoritas, realitasnya siapa? Itu dulu yang harus dipahami, Mas. Realitasnya saya sebagai orang Suwandi atau orang lain akan melihat saya sebagai realitasnya mereka. Itu yang penting. Jadi kalau Mas Suwandi merasa realitasnya sebagai seorang yang ahli data, ternyata orang lain tidak melihat Anda sebagai orang yang ahli data, branding Anda berantakan. Berarti ada yang salah dalam hal branding delivery-nya. Ya. Branding delivery-nya. Oh, lihat ya, RI1 udah kasih berbagai macam caption tuh ya di kolom komentar. Dia salah satu yang brandingnya juga cukup jelas. Jadi, kalau Mas Idris sekali lagi nih ya, coba sekarang, Mas Idris misalnya pengen dikenal sebagai ahlinya bikin rendang. Oke, bikin rendang. Tapi kalau orang lain melihat Mas Idris, enggak. Mas Idris tuh bukan ahlinya rendang. Mas Idris ahlinya makan. Berarti ada yang salah dari konsep branding yang ingin dibangun dengan persepsi yang diterima orang. Salahnya di mana? Yaitu delivery brandingnya yang salah. Oke. Yeay. Sampai sini dulu paham? Branding delivery-nya yang salah ya. Nah, sekarang gue mau ngajarin, bukan ngajarin juga, gue mau ngasih tahu apa yang gue lakukan di Bicara Itu Mudah. Jadi Bicara Itu Mudah adalah sebuah kelas berbagi yang premium, yang untuk membuat orang Indonesia bisa saling menghargai satu sama lain dengan kemampuan berbicara handal di depan umum. Tuh, lo kalau dengar ini artinya apa? Artinya kalau gue sebut bicara itu mudah, hampir 95% audiens tahu mengartikannya. Bicara itu mudah apa? Berarti gue konsep brandnya Bicara Itu Mudah, BIM, itu nyampe ke audiens, nyampe ke teman-teman gue di LinkedIn, nyampe ke teman-teman gue di Facebook sama teman-teman gue di Instagram. Karena gue membuat brand delivery-nya itu, ntar gue ajarin sebentar lagi. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang gini. Lu pada banyak yang tanya di gue gitu ya. Di DM gue banyak yang tanya gini. Mas Ikrar, gue nih fresh grade, gue nih newbie, gue nih baru kerja 1 tahun, gue baru kerja 5 tahun, gue baru kerja 20 tahun. Sorry ya, yang 20 tahun, sorry ya. Tapi gue tanya, lu mau nge-branding apa? 98% bilangnya enggak tahu. Sorry ya, bilangnya enggak tahu, serius. Gue mesti branding apa, Mas Ikrar? Gue enggak tahu. Gue sih sedih ya dengernya, gue sih sedih. Nah, sekarang ada lagi yang ngomong, Mas Ikrar, tujuannya branding itu apa sih, Mas Ikrar? Tujuan branding. Gua tanya sekarang sama Mas Niko Syahputra Jaya. Tujuan tujuan lu branding apa? Coba ya. Nggak apa jawab aja ya. Misalnya tujuannya Kak Cecep, jawab. Tujuannya Kak Furi, jawab di chatting. Tujuannya teman-teman di Instagram, coba tanya di komen. Lu catat. Nanti gua akan coba jelasin. Tujuan branding lo apa? Ada yang bilang, tujuan branding gue biar dapat profit, Mas Ikrar. Gue nggak nyalahin. Gue nggak nyalahin. Boleh. Boleh. Ada lagi yang kedua. Tujuan gue, Mas Ikrar, biar gue laku. Boleh. Boleh. Gue nggak bilang itu salah. Boleh. Ada lagi yang ngomong. Tujuannya biar gue dikenal, Mas Ikrar. Boleh. Boleh banget. Gue kasih tahu contohnya. Siapa yang nggak kenal merek yang gue sebutin? BlackBerry. Kan dikenal orang kan? BlackBerry kenal orang, betul nggak? Betul nggak? Lo kenal nggak sama BlackBerry? Kenal kan? Lo kenal kan? Nokia. Wow. Kenal nggak lo? Kenal nggak? Kenal. Pertanyaan gue adalah, hari ini masih ada nggak?
ngok, ngok. Berarti lo tahu nih ya. Nah, ya berarti nah ini ada lagi nih yang jawab, biar famous. Famous tuh kurang famous apa? Nokia. Kurang famous apa, Mas? BlackBerry. Sekarang ada nggak? Pertanyaan gue, sekarang ada nggak? Nah itu dulu ya. Yang lo perlu kita semua tahu nih. Kalau tujuan lo biar famous, enggak. Ya. Nah, jadi kalau kita branding itu gini, manfaatnya dulu ya. Branding itu artinya gini, manfaatnya dulu yang gampang. Ketika orang nyebutin nih, gue perlu yang namanya kelas public speaking. Berarti kan orang ada kebutuhan ya. Orang ada kebutuhan nih. Begitu ada kebutuhan, pertanyaan gue adalah, siapa yang disebut? Siapa yang disebut namanya? Siapa? Namanya, nama lo nggak? Yang disebut, nama lo nggak? Atau namanya Fauzi nggak yang disebut? Kalau belum, berarti branding lo belum kemana-mana. Ulang ya, branding lo belum kemana-mana. Karena kenapa branding lo belum kemana-mana? Karena lo tidak menciptakan awareness. Aware. Orang nggak aware sama lo. Orang nggak aware sama lo. Ya. Kalau Fauzi nanya ini, branding sama nggak masih kerat dengan citra diri? Ya, menciptakan dengan membangun image diri. Boleh disamain boleh. Kalau gue tuh melihat sederhana gini. Misalnya ya, ulang lagi ya. Ada orang butuh orang yang bisa ngajarin presentasi. Lo lihat ya, kalau udah lo gue ajarin presentasi lo akan wow ya, luar biasa berbeda ya. Pertanyaan gue adalah, siapa yang disebut sama orang? Apakah disebut nama-nama besar atau disebut nama-nama kalian? Gitu. Apa tuh disebut dengan Kak Lila disebut? Wah, gitu ya. Jangan-jangan dia disebut sebagai ahlinya gitu ya. Ahlinya presentasi. Pertanyaan gue adalah, kalau lu nggak disebut, berarti awareness lu kurang. Aware. Itu dibangun dengan apa? Dengan konten. Ulang ya. Awareness lo agar orang menyebut nama lo ketika ada kebutuhan dibangun dengan konten. Dicerna dulu, minum. Ya. Kalau dibilang kata Herlina biar terkenal. Sekarang orang kalau beli handphone, top teratasnya siapa? Top teratasnya kan yang makan buah sebelah itu. Baru yang keduanya yang mereknya kakak-kakak Korea kita, kan begitu ya. Karena mereka kan tidak lagi nge-branding dengan cara-cara lama. Nah, sekarang yang gue mau kasih tau sama lo semua adalah bahayanya, manfaat dan bahayanya lo branding itu adalah ketika orang ada kebutuhan, oke, ulang lagi ya. Misalnya, ketika orang Mas Indro nih, ketika misalnya orang kebutuhannya misalnya Mas Indro nih jagonya servis motor Harley ya, jagonya nih ya. Terus tiba-tiba nih orang bilang gini, gue perlu orang dong yang jago untuk betulin Harley Davidson gue yang Golden Wing tahun 2010. Pertanyaannya, disebut nggak si Indro namanya, Indro Kusumo? Kalau dia disebut, berarti branding dia jadi. Branding dia jadi karena dia konsisten membentuk awareness. Aware, agar orang aware. Nah, sekarang gue mau berbagi sama lo yang di awal konsep tadi ya. Biar lo semua pada on fire, mulai besok lo udah tahu jadinya. Gini, bicara itu mudah adalah sebuah brand yang nyata. Gue nggak perlu sebutin brand-brand orang lain, brand ini aja dulu. Ya. Gimana cara ngebangunnya? Bicara itu mudah, dibangun dengan konsep yang jelas. Gue pengen membuat orang Indonesia pintar bicara. Lo lihat dari tadi gue kalau ngomong kan, mata gue gerak-gerak, tangan gue gerak-gerak, kemudian gue nggak pakai filler, apa itu apa namanya, mungkin gue nggak pakai, mata gue nggak kemana-mana, nggak yang ke atas, ke bawah, nggak kemana-mana, tetap ngeliatin kamera. Nah, gue pengen orang Indonesia seperti itu. Sehingga pesan gue tuh kalau gue lagi membuat bahwa konsepnya BIM ini adalah membuat orang bisa bicara dengan mudah, maka yang gue buat, gue akan menyampaikan persepsi itu ke orang lain. Nah, gue mau menceritakan perjalanan brand delivery-nya. Oke? Perjalanan apa? Brand delivery-nya. Nah, ya.
Banyak yang gagal menentukan tujuannya. Kalau gue tujuannya jelas, singkat, tepat, nggak pakai embel-embel, nggak pakai ribet, yaitu membuat orang bicara mudah. Tujuan gue itu. Sekarang ada orang kalau disuruh bikin tujuan brand, tujuannya ada 4. 1, biar terkenal. 2, biar dapat profit. 3, biar bisa laku keras. 4, biar bisa jualan gampang. Sorry ya, kalau lu buka Waze atau Google Map, ketika lu ngetik tujuan, ada berapa yang bisa lu ketik di situ? Masa iya bisa tujuan gue ke Kaltiko, kemudian habis itu tujuan gue ke Indro, tujuan gue ke Mita. Yang ada mobil lo muter. Betul nggak? Ini common sense yang lo bawa di membangun branding. Oke? Jadi kalau lo bikin konsep, lo mau dikenal sebagai apa, branding lo mau dikenal sebagai apa, lo harus tentukan satu aja tujuan lo. Membuat branding ini. Oke? Nah, sekarang perjalanan gue nih. BIM perjalanannya. Jadi BIM itu jelas tujuannya. Membuat orang bicara mudah. Oke? Jelas ya, tujuannya jelas. Nggak ribet, satu doang. Gue mengkomunikasikannya BIM ini agar orang menerima persepsinya sesuai yang gue inginkan. Gue membentuk yang namanya brand delivery. Oke, pertama, catat nih. Apa yang gue buat, yaitu nama visualnya. Oke, nama visualnya. Bicara itu mudah. Lu lihat namanya aja nih. Namanya doang nih. Bicara itu mudah. Ada nggak di kepala lu terus ngomong bicara itu susah? Asik kan? Enak kan gue ngajarnya. Jadi gue ngajar itu yang gue lakukan ya. Bukan orang lain ya. Ya inget ya. Lu paham nih? Jadi kalau lu lagi mau membuat brand lu untuk sama persepsinya sama orang, dari nama visual dulu. Terus pertanyaannya gini, Mas Ikrar, kalau orang zaman dulu bikin brand pakai nama keluarganya Mas Ikrar, pakai nama anaknya Mas Ikrar, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, ya, idenya diterima, Terima kasih ya Kalila diterima, itu idenya dia. Biasalah biar ada namanya lah ya, ntar suruh tidur di luar kita kan. Oke, jadi yang pertama kali adalah satu, nama dulu visual. Contoh ya, lu punya bisnis makanan, lu pengen dikenal sebagai ayam goreng kremes cepat. Oke? Lu bikin brand nih ya. Ide lu adalah gue pengen dikenal sebagai penyedia ayam goreng kremes cepat. Mau cepat bungkusnya, mau cepat delivery-nya, mau cepat gorengnya, mau cepat makannya, terserah ya. Kebayang nggak kalau lu bikin nama ayam goreng lo adalah ayam goreng lambat? Oh iya, masih keren bener, masih keren. Iya. Jelasinnya nggak usah pakai rocket science ya, nggak usah pakai rocket science ya. Nah, ini Mas Riza nih. Gue lihat dia lagi ngebangun brandingnya nih. Gue lagi memperhatiin aja. Ketika dia mau dikenal sebagai ahlinya ISO, maka tetapkanlah Mas Riza itu sebagai tujuan. Kayak ya. Jadi jangan tujuannya mau dikenal sebagai ahli ISO, mau dikenal sebagai ahlinya pelabuhan, mau dikenal sebagai ahlinya terminal pelabuhan. Seperti logika yang gue barusan sampein. Apa? Kalau lu nyatet di dalam Google Map atau Waze, maka tetapkanlah tujuan lo satu dulu, biar jadi. Oke? Habis itu gue mau ceritain delivery-nya. Nah, yang pertama adalah berarti kasih tahu dong nama brand lo misalnya adalah Triza ISO Handal.
Berarti orang lihat namanya aja, oh ini ahlinya ISO nih. Gitu. Ya. Ini orang nih ahlinya nih, gitu. Atau tadi mau bikin ayam goreng cepat, kremes. Bisa aja tuh kayak Mas Yohan bilang, flash chicken. Bisa. Jadi semua teman-teman gue, kalau hari ini lu udah mulai niat mau bikin brand, tulis yang jelas, tujuannya satu aja. Nanti lu akan belajar bukan food delivery, brand delivery-nya. Jadi pertama kali adalah apa? Nama visual. Ya. Nih, bicara itu mudah. Ya. Yang masih bicara belepotan, lu tahu harus datang ke siapa. Ya. Ada di sini. Gue nggak bilang gue ahlinya bicara. Kagak. Dengerin ya. Gue nggak pernah ngonten gue ahlinya bicara. Kagak. Tapi audiens gue udah mengatakan, saya adalah ahlinya bicara. Nah itu loh. Brand itu kalau udah jadi itu gitu. Paham ya? Nah, paham ya? Oke. Apa tadi? Nama dan visual. Nama dan visual. Oke. Aduh, goyang. Aduh, hampir ya. Sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan suara gue nggak berubah nih. Yang kedua adalah, setelah lu buat nama dan visual, yang kedua yang harus lu buat adalah, apa ya? Konten lo. Konten lo di Instagram, konten lo di Twitter, konten lo di TikTok, konten lo di Facebook, konten lo di LinkedIn, konten lo di YouTube, konten lo di podcast. Buatnya, ya itu yang gue ngomong, buatnya konsisten dengan apa yang lo mau kasih tahu ke orang. Jangan lo mau dikenal sebagai ahlinya ayam, yang bisa menggoreng ayam dengan cepat, menyajikan ke pelanggan lu dengan cepat, tapi hari Senin lu ngonten soal ayam. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi soal bagaimana tipsnya Anda bisa benar-benar menyajikan ayam dengan cepat dan enak. 1, jangan lupa minyak gorengnya jangan minyak goreng bekas. 2, pastikan itu bukan minyak goreng ya yang ada bau-bau olinya. 3, pastikan ayamnya lu ungkep dulu, bla bla bla. Udah nih, Senin lu begitu, udah bagus tuh. Sesuai dengan brand konsep lo. Besoknya lo bilang, teman-teman, dalam berbisnis franchise, kita harus paham mengenai bagaimana caranya agar bisnis lo nggak cepat bangkrut. Nah, yang gue mau ajarin adalah 1, 2, 3, buset. Baru 2 hari aja lo udah nggak konsisten. Bagaimana orang bisa kenal Anda? Oke? Jadi ulang ya. Pertama, pikirkan benar-benar nama lo. Nama visualnya pikirkan. Related nggak dengan brand konsep yang lo buat? Terus yang kedua adalah konten lo. Konten lo. Konten lo harus konsisten isinya. Kalau mau dikenal sebagai ahlinya bicara, ahlinya presentasi, ahlinya public speaking, ya lo lihat konten gue. Konten gue tuh nyampahnya konsisten. Ulang ya, kalau nyampah tuh konsisten. Mau lo berbagi tips and trick, mau lo ngadain kelasnya, mau lo berbagi do and don't, mau lo kasih contoh foto orang yang salah berdiri, mau lo sampaikan cara lo berdiri, mau lo sampaikan struktur bicara, mau lo sampaikan bagaimana lo konten, bagaimana lo nutup public speaking, bagaimana lo berbagi, itu yang lo lakukan terus. Terus, itu terus. Gitu. Terus itu. Ya. Nah, terus ngonten, gue kasih tahu nih, kalau lu bilang ngonten itu isinya adalah cuman pamer-pamer, persepsi lo yang salah. Mindset lo yang mengatakan itu. Ngonten itu isinya ada 4 hal. Ulangi ya, ngonten itu isinya ada 4 hal kalau branding lo belum jadi. Kalau kayak gue, brandingnya ya lu udah pada kenal. Jadi gue ngonten yang lainnya tidak akan merubah persepsi lo terhadap branding gue. Karena lu udah tahu gue dari awal. Cuman yang bahaya adalah yang lu belum jadi brandingnya, terus lu ngontennya aneh-aneh. Lu mau dikenal sebagai apa, my brother? Nggak bisa. Jadi ngonten itu yang ada 4 doang yang gue mau sharing sama lu. Yang lu bisa, gue sering ngomongin nih ya, yang lu biasa secara persisten dan konsisten. Selesai.
Gitu. Ya benar, ini ada teman kita nih Mas Fauzi bilang branding kerjanya lebih dari 20 tahun. Disebut beberapa kali. Padahal masa kerja 20 tahun tidak selalu sama dengan pengalaman 20 tahun. Iya, lo tahu Fauzi, ada orang yang udah kerja 20 tahun, begitu gua tanya, "Mas, brandingnya apa?" Jedanya 45 detik. Ngeliat atas, apa ya Mas Ikrar ya? Aduh, apa ya Mas Ikrar ya? Duh, apa ya? Kok saya nggak kepikiran nih? Lu bayangin separah itunya. Orang nggak ngerti menilai apa yang dia bisa, dia biasa, yang dia persisten lakukan, dan dia konsisten lakukan. Nah, jadi teman-teman, ini urusan branding ini yang bisa buat hanya kalian nih. Cuman yang kadang-kadang jadi nggak bener adalah brand delivery-nya itu lu nggak tahu cara melakukannya. Jadi kalau lo lihat di LinkedIn ya, kalau lo lihat di LinkedIn ya, orang ya, atau di Instagram atau di TikTok katanya dia di LinkedIn-nya ya title-nya adalah ya trainer, coach, pembicara segala macam. Cuman gue lihat di TikTok-nya tiduran, dangdutan, nggak jelas, nyanyi-nyanyi, nggak beres gitu. Gue bilang lu mau ngebangun branding lo apa sih? Lu mau dikenal orang profesional atau orang mager yang dapat 30 miliar? Kan enggak gitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Nah, jadi ilmunya branding itu nggak terlalu complicated karena gue melakukannya buat bicara itu mudah. Oke? Kenapa kita bisa in-house di 70 perusahaan? Kenapa kita bisa in-house lebih 7.000 orang yang belajar dengan bicara itu mudah selama 2 tahun ini. Terus saya mengadakan lebih dari 200 kelas berbayar yang online, kemudian belum terhitung kelas yang regular offline. Orang datang ke kelas kita tiap Sabtu Minggu, orang private dengan kita, karena branding gue jelas. Apa? Gue pengen membuat orang bicara itu mudah. Oke, bicara itu mudah. Nah, delivery gue apa nih? Delivery gue nih kontennya juga jelas. Kontennya juga jelas. Apa? Gue nyampahnya jelas. Soal berbicara, soal presentasi, gue jelas dan konsisten. Itu kuncinya ya. Jangan pada tersinggung ya, yang udah lama-lama tapi masih blebek ya gitu ditanyain ya. Ntar lu kapan-kapan ketemu sama gue, ntar gue ngobrol sama lo man to man. Kopi susu gula aren aja, kecuali lo undang gue ke perusahaan. Kalau ke perusahaan bayar. Oke? Nah, jadi minta diulang. Oke, Elviana, minta diulang. Kalau lu ngonten Elviana Anwar yang lu bisa, yang lu biasa secara persisten dan konsisten. Oke? Yang lu bisa aja contoh ya. Gua adalah orang yang paling gue bisa tuh kalau gue lagi ngisi materi adalah gue kalau presentasi nggak bertele-tele slide gue. Berarti gue akan selalu berbagi sama lo semua bagaimana membuat slide yang nggak bertele-tele. Isinya apa? Ada gambar, ada kata kunci. Ada gambar, ada kata kunci. Ntar gue kasih tipsnya. Terus ntar gue kasih tahu lo cara lo berdiri kalau lagi ngasih slide, cara lo presentasi. Nah, hal-hal begini nih yang paling penting. Ya. Jadi keyword konsisten benar. Benar. Nah sekarang tanyain deh. Gue tuh suka sedih kalau gue ketemu sama teman-teman yang mereka datang ke kantor gue di Gamma Tower Senin sampai Jumat, atau gue visit ke mereka, atau mereka gue ajak Zoom. Gue kalau ngajak lo Zoom ya, berbahagialah lo yang gue ajak Zoom. Jangan lo sekali-sekali menilai gue ngajak lo Zoom tuh hanya transaksional. Kagak. Gue pasti akan membantu branding orang Indonesia yang lagi kerja atau yang belum kerja, yang lagi cari kerja atau yang lagi sekarang struggling, agar dia lihat potensi dirinya. Karena gue melakukannya buat si bicara itu mudah. Dan itu kita bangun dari scratch, dari zero. Ya. Makanya gue berbagi ini sah. Karena gue berbagi yang gue lakukan. Oke? Jadi jangan pernah lu kalau dengerin orang berbagi, orangnya nggak melakukan. Orang dia nggak punya brand berbagi. Orang nama dia nggak dikenal ngajarin branding. Orang nggak pernah ada karyanya, lu dengerin. Nah itu hati-hati ya. Jadi teman-teman bijaklah melihat orang kalau dia berbagi yang dia lakukan, kayak gue nih ngajarinnya kan lo enak dengernya. Karena gue mau ngajarin yang gue lakukan. Nah, pada saat lo melakukan namanya brand delivery, nah, nih ya. Oh, ini ada pertanyaan nih sebentar nih.
Kak, kalau ada orang yang bisnisnya lebih dari satu, brandingnya gimana? Nah, dari Kak Karin, dia nanya. Kalau bisnis lu lebih dari satu, gimana lu brandingnya? Pertanyaan gue adalah, branding orang itu hanya satu, Kak, keluarnya. Berarti lu harus punya teman atau lu pakai skala waktu. Kayak gue nih ya, sekali lagi ya Kak ya, saya mau sharing yang saya lakukan. Dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, gue branding bicara itu mudah. Oke? Lu kalau liatin tuh konten-konten gue. Nanti jam 8 pagi Kak, sampai jam 5 sore Kak, gue branding soal MGM logistik. Oke? Gue akan branding soal MGM logistik. Ngomongin ekspor import, ngomongin cargo supply chain, ngomongin logistik, ngomongin warehouse. Nanti jam 6 sore Kak, sampai jam 10 malam, gue ngontennya adalah bicara itu mudah. Tentang tipsnya bicara, tipsnya presentasi, tentang tipsnya lo melakukan visual. Tapi yang gue lakukan, yang nggak kalian lakukan adalah gue melakukannya 365 hari. Gue melakukannya hari Sabtu Minggu. Gue melakukannya setiap hari. Itu aja perbedaannya, karena gue nggak M. Lo tahu M? Males. Karena gue lihat KTP gue nih, KTP gue bukan anak sultan gue. Ya, KTP gue bukan anak sultan, KTP gue mohon maaf ya, nggak ada nama-nama keren di belakangnya. Gue hanya rakyat jelata. Makanya Kak Karin, kalau Kak Karin mau punya bisnis lain lebih dari 2, Kak Karin harus melakukannya secara konsisten dan persisten. Timingnya aja. Jadi lu akan lihat, oh orang ini ntar dikenal sebagai ahlinya kopi, ahlinya makanan, ahlinya ini, ahlinya itu, ahlinya ini. Karena lu konsisten melakukannya. Dan yang lu sharing itu yang lu bisa dan yang lu biasa. Gitu ya. Wah, lu nanya udah mulai banyak nih. Gue ngopi dulu bentar ya. Gue ngopi dulu bentar. Oke, gue mulai sekarang ya. Jadi gue kasih tau sekali lagi nih. Sebelum gue masuk ke tanya jawab aja lebih seru kan. Konsepkan branding lo dengan benar. Ya, nggak apa-apa. Lu punya lebih dari 1 akun, 2 akun, nggak apa-apa. Konsepkan yang mau orang nanti persepsikan apa. 1 tujuannya. Kalau mau 2, konsisten waktunya. Oke, kalau branding lo ada 2, konsisten waktunya. Dan ingat, branding 1 aja lu belum tentu konsisten, apalagi branding lu 2, gitu ya. Kecuali lu kuatnya emang kagak ada capeknya, ya. Kalau Kak Ikrar ini emang gue nggak tahu ya, gue baterai gue ada aja seharian, sampai 2 hari juga ada aja. Nah, terus lu akan membentuk persepsi orang mengenai brand lo atau mengenai diri lo. Nah, persepsi itu perjalanannya disebut dengan brand delivery. Ada 2 yang utama. Satu adalah visual dan nama lo. Visual dan nama lo. Ya. Jadi kalau misalnya kopi sajiwanya si Karin ini, sajiwa. Lu kalau Karin suruh ngomong sajiwa itu apa? Karin bisa. Pertanyaan gue adalah, nyampe nggak message-nya ini ke orang lain gitu loh. Kan enggak. Gitu kan. Nggak nyampe kan dia. Nah, berarti perjalanan delivery-nya ini yang bermasalah. Menyampaikannya. Terus yang kedua adalah isi konten lo. Isi konten lo ini harus ada 4, Kak Karin. Ya teman-teman ya. Yang lo bisa, yang lo biasa, lo persisten dan konsisten. Baru ntar tuh pesannya nyampe ke orang. Kalau pesannya nyampe ke orang, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ketika ada kebutuhan, misalnya, gue pengen dong ada orang yang bisa ngajarin tim gue presentasi atau public speaking. Maka akan ada orang menyebutkan nama lo. Datang aja ke bicara itu mudah, ntar lu diajarin namanya Ikrar sama Lila. Ntar lu diajarin sama mereka. Berarti, kenapa orang ini bisa ngomongin? Kenapa orang ini bisa ngomongin? Either ini adalah teman-temannya BIM, komunitas gue yang banyak itu, atau dia sering ngeliat gue membentuk awareness. Awareness gue tuh dibentuk dengan apa? Gue ngonten. Sama
hebatnya konten tuh gini, ketika gue misalnya ditanyain sama orang, Mas Ikrar punya nggak ilmu tentang ini, ilmu tentang ini? Nah, di kepala gue nih akan ketemu siapa namanya yang gue ingat. Nah itu loh, pertanyaannya itu bisa nggak lo ngebentuk itu ke kepala orang? Itu aja. Jadi kalau lo mau dikenal sebagai misalnya ahlinya misalnya Mas Didik nih, ahlinya HR, itu kata Mas Didik. Pertanyaannya adalah, orang lihat Mas Didik ahlinya HR nggak? Kalau enggak, ya maaf, brandingnya masih tenggelam. Entah kalau udah mau pensiun, udah mulai geter. Gue mau ngapain ya? Padahal ya, teman-teman LinkedIn dan teman-teman Facebook, teman-teman saya di Instagram, yang paling berbahaya adalah silent readernya yang punya duit. Ketika lu dilihat, lu emang mampu membawakannya, lu emang terkenal, lu melakukannya, nah di sanalah lu akan terjadi. Oke? Jadi ingat ya, persepsi adalah kenyataan lo. Oke? Mas Riza brandingnya meleset lah, iyalah, sabar, malam ini lo tahu kan jadinya kan. Yuk, boleh diperbaiki atau boleh dijadiin. Ingat ya, lu mau dikenal sebagai apa adalah ukurannya adalah bisa banget. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dari Mas Didi. Mas Ikrar, bagaimana cara mengukur personal branding pada diri sendiri? Mohon jawabannya. Mengukur personal branding diri sendiri nggak bisa, Mas. Diukur diri sendiri nggak bisa. Yang paling bisa adalah sekali lagi nih, yang paling bisa gini Mas. Kalau Mas Didi mau dikenal sebagai jagonya apa, ahlinya apa yang Mas Didi pengen Mas orang lihat sama Mas Didi, bukan Mas Didi yang ngukur. Kalau saya ngukur dari apa Mas? Dari duit Mas. Jadi ketika brandnya bicara itu udah jadi, duitnya ngalir Mas. Ngalir dari mana? Ngalir dari endorse, ngalir dari in-house, ngalir dari ini, ngalir. Itu ujungnya sih Mas. Ya ujungnya. Tapi yang saya mau kasih tahu sama Mas Didi adalah yang bisa ngukur keberhasilan pada diri sendiri adalah ketika orang yang tadinya hanya membeli produk Anda, dia tadinya hanya membeli nih di level sini nih, dia membeli nih. Dia hanya membeli nih produknya Kak Karin nih. Berhasil atau enggak Kak, lu punya produk adalah ketika orang terus menjadi pembela lu. Pembela. Kan nggak pernah ada kan di LinkedIn bilang, jangan ikut kelas in-house-nya Mas Ikrar dibicara itu mudah. Jelek banget kelasnya. Nggak terjadi toh. Tapi kalaupun terjadi, nanti yang belainnya itu banyak. Paham sampai di sini teman-teman? Jadi yang namanya branding kalau sudah jadi, itu adalah yang tadinya lu hanya sebagai pembeli, lu udah berubah wujud menjadi pembela, Mas. Nah, jadi itu kira-kira ukuran keberhasilan ya kalau saya sih adalah rekening di bank ya, Mas. Makanya kalau manggil kami dari Bicara Itu Mudah itu nggak murah ya, karena kami tidak menjual training, kami menjual experience dan kami memastikan teman-teman bisa bicara dengan mudah. Asik ya? Oke, apalagi yang mau ditanyain silahkan tanyain lagi, boleh. Boleh. Kalau mau ditanyain lagi boleh, silahkan. Saya mau lihat di sini. Oke. Tahun 2022 siap datang. Ya, benar. Ya, tanggal 2 Februari. Sekaligus kalau Anda semua sehat, bisa offline, bisa online, datang di acara di Bogor. Teman saya Mas Samsul yang mengadakan. Datang. Itu silaturahmi kayaknya terbesar di zaman ini ya, di awal tahun ini. Mudah-mudahan nggak ada Omikronnya, mudah-mudahan kita semua sehat. Ayo datang. Datang kita berbagi di sana. Oke, 2 Februari hari Rabu. Oke. Pak Fakhrudin mau nanya. Pak Ikrar, saya rencana mau resign dari BUMN demi jualan ayam lodo khas Trenggalek yang sudah kami buka dari 2012. Oke, teman-teman, ada teman kita nih, Pak Fakhrudin, mau resign dari BUMN demi dia menjual yang namanya ayam lodo khas Trenggalek. Mas, yang jual bebek kaleo aja Mas, di komplek kami, rumahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Mas. Ya, jadi kami doakan bisa. Nah gini Mas, satu, brandnya ayam Trenggalek lodo ini, siapa yang tahu? Apa isinya? Siapa yang tahu? Apa konsepnya? Kan Mas Fakhrudin sendiri yang tahu ya. Mas Fakhrudin sendiri yang tahu ya. Ini pokoknya dia semua yang hari ini melihat ulasan ngobrolan gue di LinkedIn, di Instagram sama di Facebook,
ataupun di LinkedIn, ataupun di TikTok nanti, ataupun di YouTube, tolong diulas ya, biar semua orang Indonesia jadi paham bagaimana membuat brand ini mudah. Saya kembali lagi ke ayamnya Pak Fakhrudin sebagai contoh. Mas Fakhrudin mau membuat ayam ini message-nya apa ke orang? Itu dulu. Buat satu tujuannya, misalnya ayam lodo khas Trenggalek misalnya. Apa? Bikin ketagihan. Nah, misalnya gitu ya. Atau ayam lodo khas Trenggalek selalu terngiang-ngiang. Nah, misalnya gitu. Buat dulu konsepnya. Begitu buat konsepnya, Mas. Jadi kan Mas Fakhrudin ini pengen membuat ayam lodo khas Trenggalek ini nanti nyampe pesennya ke orang kan. Melalui yang namanya tadi yang saya sebut dengan brand delivery. Ya, brand delivery ya. Jadi brand delivery-nya apa? Makanya kalau lu di sosial media, semua pada naruh dulu, beli mobil saya, kata si Mang Atas Ricardo. Beli mobil saya merek A, nggak ada yang bakal respon lu. Beli ini, nggak ada yang respon lu. Apaan? Karena lu nggak membuat persepsi orang ngerti sama brand konsep lu. Nah, kalau balik lagi ke ayam tadi, Mas harus meyakinkan bahwa yang Mas buat sebagai konsep di brand itu nyampe ke persepsi orang. Nah, jangan gagal yang namanya brand delivery atau perjalanan brandnya. Yang pertama, namanya dulu. Orang masih belum familiar nih dengan istilah lodo khas Trenggalek. Apakah dia manis? Apakah dia asin? Apakah dia gurih? Apakah dia kremes? Apakah dia cemplang? Kita nggak ada yang tahu. Ya, dipikirkan tuh namanya. Terus nanti kontennya, Mas. Sosial medianya apa kontennya? Kalau ini mau menyentuh yang ke bawah, masa gak harus buat di berbagai channel? Mau di TikTok, mau di Instagram, di Reels, atau mau di... Jadi lu kalau ngelihat TikTok, jangan kepikiran kita nih, kalau warga yang julid ya, warga julid ya, lihat TikTok tuh joget-joget doang. Kagak. Lu bisa pakai TikTok buat jualan ayam lodo khas Trenggalek. Bisa. Contoh ya, 60 detik lu di TikTok itu ya, lu ambil ayam lu, lo lumurin dengan sausnya, kalau ada gue nggak ngerti juga, entah apa-apa kirimin gue tuh ayam lodo khas Trenggaleknya, jadi gue ngerti ya. Nah, terus lu makan dengan kayak gimana, terus lu kasih tau, wah ini ayam ya, enaknya itu, nah gitu loh. Terus tiap hari di Instagram, di TikTok, ntar ujungnya lagi misalnya ayamnya udah selesai digigitin, tinggal tulangnya, terus lo patahin. Tulangnya aja lunak. Nah, gitu loh. Kira-kira gitu. Makanya ada kan ayam goreng tulang lunak. Udah bener tuh. Karena persepsi orang makan di situ udah jelas ketemu tulang yang lunak. Kalau persepsi orang makan di situ habis makan gigi lo copot, hati-hati. Taggingnya ayamnya tulang lunak. Tapi begitu lo makan, gigi lo rompal semua. Kelar hidup lo. Itulah awal kematian brand. Ya. Jadi silakan Mas. Kalau menurut saya, pelajari dulu konsep yang benernya, kemudian persepsi ke audiensnya mau seperti apa. Mau seperti apa. Ya, ingat-ingat ya, mau seperti apa. Nggak apa-apa, Mang Atas. Lu jangan lupa kirim Latu Bolu dari Medan buat kakakmu ini ya. Jangan di-endorse mulu namamu. Terus, jadi silakan saja jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu itu adalah orang yang lebih nggak ngerti konsepnya. Ya. Nah, ini ada lagi nih dari Mas Alhamdi. Saya heran kalau ngasih konten video kok sedikit ya viewers di LinkedIn. Nah, aduh gini. Alhamdi Rashid. Gue kasih tahu sama lo semua. Kalau lu ngonten, mau video, mau lo polling, mau lo kasih caption, mau lo kasih PDF file, mau lo kasih kata-kata, tolong jangan ada di kepala kita semua yang nge-view sedikit, yang nge-like sedikit, yang nonton sedikit. Jangan ada itu di kepala lu. Karena lu akan stres. Oke? Tujuan lu adalah kalau ngonten untuk membuat lu dikenal orang sebagai apa, lu tinggal kombinasi. Bisa buat video, bisa buat kata-kata, bisa buat yang namanya Reels, bisa buat yang namanya PDF file, bisa buat yang namanya video short atau konten kecil-kecil pakai modelnya kayak polling atau modelnya pakai quotes boleh.
Tapi kalau mindset lo semua, kalau lo lagi ngonten, lo cari view, like, lo cari ini, maka nanti message lo akan tersendat-sendat. Karena lo akan berusaha fokus kepada apa produk lo, bukan mengentertain audiens lo. Nah, jadi yang diperbaiki adalah cara delivery-nya. Jangan-jangan isi konten video lo terlalu hard selling. Jangan-jangan isi video lo tidak mengengage orang. Jangan-jangan isi video lo itu terlalu lo menceritakan diri lo, bukan menceritakan benefitnya buat orang. Yuk perbaiki ya caranya. Nah, di sini lagi ada pertanyaan lagi nih dari si Fauzi. Selama ini saya berasa kayak anak SMA yang nilai rapotnya semuanya oke, bagus sih nilainya. Mas, gini, lu kalau udah ngomong bagus sih nilainya kan tuh kata lu. Pertanyaan gue adalah, orang ngelihat lu jago nggak matematikanya? Orang ngelihat lu jago nggak bahasa Inggrisnya? Lu mau dikenal sebagai apa kan lu yang tahu. Makanya banyak semua teman-teman saya, follower saya, network saya tuh bingung. Nge-branding itu gimana ya Mas Ikrar? Nggak usah bingung. Lu cukup abis malam ini setelah lu dengerin gua berbagi sama lu, pertama kali lu ulas dulu isinya, agar lu nampel di kepala yang gue berikan nih, habis itu lo pikirin, oke, kalau seorang Ikrar aja bisa di umurnya yang nggak muda itu mengerjakan brandingnya dapat, kenapa gue enggak? Padahal malam ini gue dikasih kelas gratisnya dia nih, bukan kelas berbayarnya. Kalau kelas berbayarnya premium ya otomatis gue lebih intens sama lo ya, karena kan ini kelas cuman kelas gratis doang ya, nggak apa-apa ya. Nah, pasti kalau dia bisa, gue bisa. Nah itu dulu. Yang gue ajarin ini yang gue lakukan. Jadi gue kalau ngonten itu, gue nggak peduli kok ada yang nge-like, ada yang nge-komen, ada yang video, gue nggak perlu. Yang gue perluin adalah gue belajar untuk menyampaikan konsep brand gue ke orang. Akan berhasil kalau orang udah bilang, wow, kalau lu perlu orang jagonya ISO, lu ke Triza. Itu. Kalau lu mau tahu jagonya orang tentang finance accounting, lu ke Rani. Itu. Kalau lu mau tahu orang yang jagonya MC, lu ke Lila. Itu. Nah, jadi teman-teman tahu di sini bedanya. Ya. Ada lagi yang sibuk ngeliatin jam-jam mau ngonten, jam-jam mau posting. Aduh, gue nggak bakal ngasih tahu teori-teori orang. Enggak. Gue kasih tahu sekali lagi sama lo semua. Gue kalau ngonten, mau jam berapapun gak peduli. Yang jelas gue ngonten, jam 5 pagi abis sholat subuh sampai jam 8 pagi, gue ngonten bicara itu mudah. Oke? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, gue ngonten tentang MGM logistik, tempat gue kerja. Oke? Ntar jam 6 sore sampai jam 10 malam, gue ngonten bicara itu mudah. Jadi gue gak peduli jamnya. Yang gue peduli adalah, lu bisa gak konsisten dan disiplin? Kalau nggak bisa, maka pertanyaan kalian semua adalah mau ngonten jam berapa ya yang banyak viewersnya, mau ngonten jam berapa ya biar di like-nya banyak, mau ngontennya algoritmanya kayak gimana ya, capek deh. Ngapain lo ngomongin algoritma, orang lu aja nggak bisa disiplin. Semoga sharing gue malam ini, aduh gue geli. Gue minum dulu bentar ya. Nah, jadi gue kasih tau lu sama semua. Kalau lu mau branding lu jadi, lu nggak usah mikirin algoritmanya LinkedIn, algoritmanya Instagram, algoritma. Lu kan nggak pinter matematika kayak gue sama. Jadi kalau lu nggak pinter matematika, nggak usah sok lu belagaan ngerti algoritma. Yang lu perlu lakukan adalah lu harus pastikan brand konsep lu nyampe ke persepsi orang lain. Nah, caranya ada yang namanya perjalanan sebuah brand atau brand delivery. Brand delivery bagi gue yang penting dua hal dulu. Satu adalah yang namanya visual, nama brand lo apa. Terus yang kedua adalah cara lo ngontennya. Oke? Ketika lo cara lo ngonten, bagi gue yang penting ada 4 hal. Lo ngonten yang bisa, ngonten yang biasa, secara persisten dan konsisten. Lain dari itu lo nggak usah pikirin. Lo nggak usah pikirin jam berapa, lo nggak usah pikirin algoritma, lo nggak usah pikirin ada yang lihat atau enggak, lo nggak usah pikirin takutnya bla bla bla, nggak usah lo pikirin. Yang lo pikirin adalah lo disiplin nggak? Selesai. Oke?
Yuk kalau mau ada pertanyaan lagi di Instagram, kalau ada pertanyaan lagi gue mau jawab sekarang. Di LinkedIn kalau lo masih nggak puas, lo boleh panggil kita berdua untuk ngajar di tempat lo ya. Ya boleh dong, lo tinggal ajuin ke bos lo. Ini ada nih ya, orang nih namanya Ikrar. Dia itu ngamennya adalah kalau jam 5 sampai jam 8 pagi bicara itu mudah, yang membuat orang bicara sangat mudah. Terus ntar yang malam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dia ngomongin kargo ekspor import. Nah, kalau udah sore dia ngomongin lagi BIM. 365 hari, Sabtu Minggu kagak ada istirahatnya. Pertanyaan gue adalah, lu bisa nggak begitu? Lu bisa nggak gitu? Nah, kalau belum bisa, yuk lakukan agar hari-hari lo lebih bagus dan agar rezeki lo lebih banget daripada yang lu pikirin sekarang. Oke? Kayaknya itu ya. Kayaknya itu ya. Jadi teman-teman, menutup malam minggu ini karena gue mau dinner dengan RI1, gue mau biasa ya memanjakan beliau. Saya harus pamit diri dulu dan teman-teman, semoga insight malam ini memberi Anda wawasan baru bagaimana caranya Anda bisa branding, bagaimana caranya teman-teman bisa melakukannya, dan bagaimana caranya teman-teman bisa disiplin. Nggak ada sebuah brand kalau lu bukan anak sultan, lu nggak dapat pendanaan 1,6 T, lu bukan dilahirkan dari fasilitas privilege, bisa menjadi langsung besar. Kalau lu pengen jadi besar, lu telepon aja Pak Presiden, minta dia sebutin brand lu, atau lu telepon Elon Musk, minta dia sebutin brand lu, atau minta dia pada saat bersin sebutin brand lu. Kalau enggak, yuk berproseslah bersama saya, berproseslah seperti pada orang umumnya, kalahkanlah yang namanya males, disiplinlah, dan kalau lu mau benar-benar menginspirasi orang, inspirasi orang lah dengan apa yang lu bisa, lu biasa, secara persisten dan konsisten. Gitu ya. Semoga malam ini menginspirasi kalian semua dan benar-benar saya tunggu kalian nge-repost, kalian bisa menceritakan malam ini, kalian mulai besok udah bisa nge-branding, kalian sudah mulai yakin bahwa kalau saya bisa melakukannya, kalian pun bisa melakukannya. Oke, selamat malam Indonesia, selamat malam teman-temanku. Jangan lupa tetap sehat, tetap yakin pada diri sendiri, dan yang bisa membuat brand itu hanya lo, bukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ciao. Oke. Ciao. Bye bye. Oke, bye 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 bye. Bubar 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 bubar. Bubar ya teman-teman ya, bubar 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 bubar. Saya matikan dulu ininya end video. Thank you guys. Take care, end stream. Jangan lupa malam mingguan. Bye-bye.